Oke guys, kembali lagi di channel saya Alpha Brother. Di video saya kali ini saya akan mengulas perkembangan terkini seputaran polemik yang saat ini beredar ya, mengenai tim kebanggaan masyarakat Papua, Persipura Jayapura. Oke, sebelum saya memulai, ini kaos yang saya pakai ini adalah kaos dari komunitas Tribun Utara ya, BCN Black Kurvanor. Ini adalah kaos anniversary yang pertama di tahun 2021. Kami BCN berusia 4 tahun di tanggal 3 Juli besok 2021. Hormat buat kakak Capo, Anggi yang sekarang berada di Timika. Salam hormat buat saya. Saya mohon izin ya, saya mengulas ini berita yang sangat hangat di media di kota Jayapura itu sendiri, Papua, dan juga beredar luas di seluruh Indonesia mengenai tim kebanggaan ya, tim kebanggaan Persipura Jayapura ya, yang pada 6 Januari kemarin mengeluarkan kata dibubarkan di akun sosial media resminya Persipura Jayapura itu sendiri, yaitu Persipura 1963, Persipura Papua 1963. Ini berita ini ya sangat memukul telat kami para pendukung, para pecinta Persipura dimanapun itu di seluruh Indonesia. Sangat disayangkan juga ya, sangat disayangkan tim Persipura ini bubar ya. Mengenai kata bubar itu ya tidak asing lagi ya bagi kami pendukung Persipura Jayapura ya. Ini berawal dari, kita flashback balik ya, berawal dari musim 2018 yang lalu, pada saat awal-awal tahun ya, bulan Januari 2018 silam ya, itu akibat ketidakadaan dari sponsor dan lain-lain sehingga tim ini bubar. Begitu pula 2019, 2020, dan ini hangat jadi perbincangan publik, media massa maupun pecinta Persipura dimanapun berada, sangat disayangkan. Oke, jadi opini yang diinikan ke publik, apalagi ya kita ketahui Persipura mengikuti AFC Cup 2021, Liga tidak usah kita urus, nanti kita fokus ke AFC Cup. Tapi sayang Persipura saat ini dibubar, tidak tahu sampai kapan, kita tidak tahu. Itu sama saja kemarin kita sudah senang-senang ya, ibarat kata kita mau melamar, tapi dia pergi melamar dengan orang lain. Itu sakit sekali tuh. Sama saja kayak kita pelihara jodohnya orang. Jangan bicara itu. Next.
eh bermain opini di tengah publik untuk mobilisasi masyarakat dan pendukung di dunia maya secara tidak langsung menekan sponsor itu sendiri. Netizen ini ya, aduh, negara plus 62 ini kita maksudnya sangat apa bisa ya mengenai apa saja yang keluar, apa saja yang menjadi polemik pasti akan selalu memiliki power ganda. Maka itu bahasa bubar lebih tepat dipakai agar cepat mengambil simpati masyarakat itu sendiri. Itu cara pandang cara pandang supporter itu sendiri. Kemudian ya, kalau ini saya mengambil referensi dari kakak Capo Angki. Mohon izin kakak, bahasa yang dipakai itu yaitu ya, tim diistirahatkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Itu baru saya rasa bahasa yang cocok, bukan tim dibubarkan. Kalau saya mau lihat ini hanya kesalahan manajemen kepada pihak sponsor, yaitu Bank Papua dan lain-lain, terlalu memberikan harapan palsu ya kepada manajemen. Jadi manajemen coba membangun opini di tengah masyarakat, dan masyarakat juga ikut heboh dalam situasi ini di tengah pandemi. Persipura dibubarkan. Persipura siapa yang harus disalahkan? PSSI, pihak sponsor, atau manajemen itu sendiri? Ini referensi dari kakak Capo ya, saya ambil di media sosialnya. Ya satu ya, ini dia akan ulas secara baik. Kalau ada salah penafsiran silakan kita diskusi, karena apa yang saya tulis ini dengan cara pandang saya selama bertahun-tahun mengawal tim ini dari luar sampai ke dalam Papua. Mohon izin kakak Capo. Satu, PSSI sebagai salah satu organisasi federasi sepak bola di negeri ini pastinya gagal dalam menyelenggarakan liga di masa pandemi ini. Karena satu ya, tidak ada izin dari kepolisian, dari pemerintah itu sendiri. Ya, mereka lebih fokus ke pemilihan kepala daerah ya, pilkada pada 9 Desember kemarin. Sangat lucu. Kita sama-sama tahu lah, negara kita hampir 90%, 85% sangat mencintai sepak bola ini. Sebagai hiburan kita ya, masyarakat Indonesia itu sendiri akhirnya hanya fokus, PSSI hanya fokus urus timnas yang minim prestasi. Akhirnya banyak klub yang ditinggalkan para pemain dan mulai gulung tikar. Yang kedua, sponsoran atau penajaan merupakan pemberian dukungan keuangan. Klub tetap lancar dan menjadi lebih kokoh dan bisa terus eksis dalam mengikuti kompetisi dan bisa membantu finansial klub. Dan pemasukan sendiri juga bukan hanya selalu mengandalkan dari sponsor. Di sisi lain, di masa pandemi sekarang banyak tim yang kewalahan dalam mengelola tim, apalagi tidak berjalan dengan baik. Ya, kompetisi ya, kita ini sebagai rakyat bisa apa gitu. Drama, mengalahkan drama Korea. 3.
Yang ketiga ini, poin ketiga dari Kakak Capo ini, manajemen harus lebih kreatif lagi dalam mengelola tim di setiap musim. Kenapa demikian? Karena permasalahan dari tahun ke tahun selalu didasari hanya masalah finansial. Kita masyarakat bisa menilai secara langsung kalau masalah ini harus cepat diatasi dengan cara harus ada perombakan di tubuh pengurus, yaitu ditempatkan orang-orang yang punya ini apa, kredibilitas yang baik, ya kredibilitas yang baik dalam mengelola manajemen yang profesional dan transparan. Beberapa tahun terakhir ini kita tidak didapatkan oleh pihak sponsor, yang lainnya hak siar, penjualan tiket, dan pernak-pernik itu sendiri, dan pemasukan lainnya. Selama ini manajemen terlalu tertutup, seolah-olah mereka tidak mau masyarakat dan para pecinta Persipura mengetahui soal masalah keuangan di dalam tubuh Persipura. Persipura membutuhkan orang-orang yang cerdas dan bekerja keras untuk membangun tim. Ini bukan membangun diri sendiri dan menjadikan tim kebanggaan Persipura ini sebagai alat panggung politik. Ini saya baca ya di sosial medianya Kakak Capo, Angki, hormat Kakak. Salam dari saya. Oke, lanjut ya, ini di tanggal 7 Januari kemarin Kakak Capo sempat mengupload postingannya di sosial media. Perdebatan memang tidak akan habis soal Persipura bubar. Ada beberapa solusi bisa bahan evaluasi nanti untuk manajemen di tahun 2021 ini. Satu ya, manajemen harus buka ruang untuk kita supporter dan masyarakat dalam membantu dengan upaya sumbangan. Kami akan bergerak dalam menggalang dana. Sebaiknya manajemen harus cepat merombak pengurus dan tidak punya kredibilitas dan tidak bisa menjalankan fungsi dan tugas secara baik, dan diganti dengan orang-orang yang lebih berkompeten di bidangnya masing-masing untuk membangun tim ini lebih baik dan lebih baik lagi dari semua aspek. Bergerak serentak. Ini adalah tema yang Ultras Papua Black Pearl Kurvanor di akun sosial media juga ya. Ini yang diupload oleh Kakak Capo. Hormat Kakak. Oke, kita lanjut ya. Ini statement ya, statement atau kebijakan pengambilan sikap dari BCN itu sendiri. Supporter Persipura Tribun Utara untuk menanggapi polemik yang terjadi di tengah masyarakat soal isu bubarnya Persipura. Dalam hal ini kami tidak termakan isu apapun. Ini yang dikeluarkan oleh Kakak Capos di Tribun Utara ya, Stadion Bangga Jayapura. Sebelum saya akan melanjutkan ya, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa kalian follow akun Instagram Black Pearl Kurvanor. Jangan lupa kalian follow ya. Itu adalah akun resmi dari kami BCN 1963. Oke, next lanjut. Dalam hal ini nih, kami tidak termakan isu apapun, yaitu tidak akan ikut aksi turun ke jalan soal tim Persipura. Dengan rilisnya ini info resmi dari Bank Papua, kami berkesimpulan adalah masalah intern antara manajemen dan pihak Bank Papua sebagai sponsor. Kalau bisa diselesaikan dengan cara
baik-baik. Tidak perlu melibatkan masyarakat secara luas. Kami juga akan menekan kepada manajemen agar ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara bersama. Yaitu poin 1 ya, ini harus ada perombakan dalam tubuh manajemen, itu diberhentikannya beberapa pengurus dalam tubuh, perlu penyegaran agar tim ini bisa lebih baik lagi. Stop, ini poin kedua ya, stop lagi ada kepentingan yang dibawa ke dalam tim ini. Stop jadikan Persipura sebagai panggung politik. Karena bagi kami ya, sepak bola adalah fair play, bukan politik kekuasaan. Jangan menjadikan sebuah tim sepak bola sebagai tameng atau panggung politik. Poin ketiga ya, kami akan terus bersuara dan membangun basis massa untuk melawan orang-orang yang berniat menghancurkan dan mencari keuntungan pribadi dalam tim ini. Mabes BCN 1963, 7 Januari 2021. Capo Angki. Sangat disayangkan, ini saya membaca postingan-postingan ya di akun media sosial Kakak Capo. Ini postingan kemarin saya baca, saya sayang dan cinta Persipura, tapi saya juga tidak terlalu bodoh untuk dijadikan boneka. Apalagi saya harus cari muka. Saya dukung Persipura dengan memegang teguh prinsip hidup dalam berjuang mengarungi hal yang dinamakan kemandirian. Oke, bagus sekali kakak. Seperti kita ketahui bersama ya, Liga diberhentikan ya dari Maret 2020 sampai dunia tadi nih 2021 tidak ada kejelasan mengenai Liga. Kemudian kemarin mengenai AFC Cup, kita sama-sama ketahui bersama Persipura dinyatakan mengikuti AFC Cup 2021 yang akan dilaksanakan kalau tidak salah April atau Mei 2021. Saya berharap ya Persipura kembali menyatu supaya bisa lebih fokus. Kalau tidak ada Liga ya kita sama-sama berjuang bersama di AFC Cup, bikin bangga Papua, bikin bangga semua, agar kita bisa lebih meraih prestasi di kancah internasional. Oke, lanjut. Ini adalah postingan juga dari akun media sosial Black Kurvanor. Ini berjudul ya Revolusi Manajemen ya. Ini sama tadi yang saya sempat bahas. Kita belajar dari kasus AFC kemarin, di mana mereka lebih santai, lunglai dalam mencoba membiarkan kita pecinta Persipura harus bekerja keras, menabrak tembok, membuka jalan kepada mereka. Mereka hanya santai menunggu kabar baik datang dan melenggang tanpa ada kerja keras. Masih santai dengan kata legowo di bibir saja. Saat ini kita dipertontonkan suatu polemik yang sebenarnya tidak perlu diangkat ke publik, hal yang bisa diselesaikan secara baik-baik di atas meja. Tetapi mereka coba bermain opini dengan membangun narasi-narasi untuk saling menyalahkan agar dapat diperhatikan dan mendapatkan simpati publik. Sangat miris. Secara tidak langsung mereka telah membuka aib mereka sendiri dan menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam mengelola tim ini sendiri. Tidak ada salahnya kita meminta mereka lebih baik dan digantikan atau mengundurkan diri dengan sendirinya. Itu harapan kami semua, bukan hanya dari BCN, mungkin ya harapan masyarakat Papua itu sendiri. Karena ketidakmampuan mereka,
pada akhirnya tim ini harus seperti ini. Selalu tiap tahun selalu menjadi ini. Opini ini selalu diinikan ke publik. Jadi jangan ada dusta di antara kita lah. Oke, mungkin itu saja. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa ya. Semoga ada titik temu yang baik antara dari pihak sponsor, karena Persipura ini akan mengikuti AFC Cup 2021. Semoga lah, kita berdoa, kami semua masyarakat tanah Papua, Kota Jayapura itu sendiri, dan seluruh masyarakat Indonesia, agar tim ini bisa kembali lagi ke performa terbaik dan bisa mengharumkan tanah Papua di kancah internasional. Mungkin itu saja sih harapan saya. Kalau kalian mau tambah-tambahkan komentar, silakan di kolom komentar di bawah. Silakan kalian berkomentar. Ini hanya saya mengambil referensi dari capo saya, Capo Angki. Silakan kalian bisa menilai itu sendiri. Bisa menilai. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah pengucapan, saya mohon maaf. Itu milik saya pribadi. Saya tutup perbincangan saya membahas isu ini, opini ini. Saya tutup dan saya akhiri. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe channel saya Alpha Brother. Mungkin itu saja. Oh, jangan lupa lagi kalian follow akun Instagram Blackbeard Kurvanor 1963. Nanti kalian cari di Instagram pasti akan ketemu itu. Dan juga kalian jangan lupa ya like. Mungkin itu saja sih dari saya. Saya tutup dan saya akhiri. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Nanti kita sambil mengikuti perkembangan Persipura. Saya tutup. Selamat pagi, salam olahraga.